Lestari, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah gawat darurat. Baiklah, pada kasus pertama, di mana seorang laki-laki berumur 35 tahun diantar ke IGD oleh polisi lalu lintas dengan keluhan pos kecelakaan. Pasien tampak tidak sadarkan diri, yaitu mengerang, mata terbuka hanya dengan rangsangan, pergerakan aktif dengan rangsangan, tanpa ada luka lebam di daerah abdomen pasien, nadi lemah, RR 12 kali per menit, TD 80 palpasi, kurang teraba dingin, sianosis, SpO2 kurang dari 85%. Baiklah, kita akan melakukan pengkajian DO dan DS, di mana DO nadi di bawah 60 kali per menit, RR 12 kali per menit, tekanan darah 80, SpO2 85%. Terus kita memeriksa GCS di sini, di mana mata bernilai 2, motorik bernilai 3, dan verbal bernilai 2. Jadi total GCS 7, jadi tingkat kesadaran somnolen. Terus DS, pasien tanpa tidak sadarkan diri ataupun mengerang, mata terbuka hanya dengan rangsangan, pergerakan aktif dengan rangsangan, dan tampak ada luka lebam di daerah abdomen. Tindakan mandiri yang dapat kita lakukan sebagai perawat, yang pertama itu kaji TTV, yang kedua kaji GCS, kaji SpO2, di mana SpO2 kurang dari 90% menunjukkan keadaan hipoksemia ditandai dengan sianosis. Terus infeksi, yang pertama itu teliti bagian depan, belakang, dada, bagian bawah, dan perineum apakah mengalami ekskoriasi ataupun memar, laserasi, terus auskultasi, dengar bising Terus kita melakukan perkusi, teliti ada tidaknya dada timpani karena dilatasi lambung akut di kuadran kiri atas, ataupun adanya perkusi redup bila ada hemiperitoneum. Ada atau tidaknya shifting dullness ataupun darah dan perut. Terus palpasi adanya kekakuan dinding perut yang involunter. Terus berikan terapi cairan infus, terapi sesuai dokter, dan pemasang kateter NAK. Yang pada kasus kedua, ada seorang laki-laki usia 57 tahun dirawat di bangsal rumah sakit dengan keluhan lemas, sering kencing, mual, nafas cepat, dan kesadaran mulai menurun. Hasil pemeriksaan nafas 32 kali per menit, irama kusmaul, nafas bau keton, hasil pemeriksaan laboratorium GDS 420 mg per dl, keton sama dengan 0,9, pH darah sama dengan 7. Baiklah Ibu, perkenalkan saya perawat Agus Lestari yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Nelly, berusia 20 tahun? Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian pada sistem endokrin. Yang pertama kita mendata DS dan DO. Di sini DS, pasien mengatakan lemas, sering kencing serta mual. DO, RR 32 kali per menit, irama kusmaul, nafas bau keton, GDS 420 mg per dl, keton 0,9, pH darah 7,1. Adapun tindakan keperawatan dapat kita lakukan secara mandiri. Yang pertama, lakukan pengkajian ataupun memonitor TTV, observasi. Terus berikan tindakan keperawatan berupa berikan O2. Terus berikan posisi yang nyaman seperti semi-fowler, memberikan terapi obat sesuai instruksi dokter. Selanjutnya diberikan O2 atau tindakan keperawatan lanjutan, evaluasi dengan mengecek TTV. Baiklah, kita masuk ke kasus ketiga, di mana seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan luka bakar. Pasien mengalami luka bakar di badan bagian depan, kedua tangan dan kedua kaki. Pasien mengeluh nyeri pada area luka bakar dengan skala nyeri 9. Baiklah Ibu, perkenalkan saya perawat Agus Lestari. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Nelly, berusia 20 tahun? Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian dalam sistem integumen. Pertama, kita harus mendata DO dan DS. Di sini DO terdapat skala nyeri pada pasien bernilai 9, sedangkan DS tidak dikaji. Terus adapun tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan, pertama, melakukan pengkajian nyeri dengan PQRST, di mana P penyebab, Q berat ataupun berat keluhan nyeri, R
di mana lokasi ataupun daerah nyeri. S. Skala nyeri. T. Kapan nyeri mulai. Adapun tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan TTV, berikan instruksi dan membantu pasien dalam melaksanakan teknik distraksi dan relaksasi, terus berkolaborasi dengan tenaga medis lain jika diperlukan. Baiklah, sekian pembuatan video saya dalam mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.